Seorang gadis berusia 13 tahun menghilang pada tahun 1982. Tragisnya ia tidak pernah ditemukan hingga 33 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2015 ketika eksekutornya menyerahkan diri karena merasa telah dihantui selama bertahun-tahun. Hai guys, selamat datang di channel Wow Ternyata. Carrie Ann Jopek lahir pada tanggal 17 Agustus 1968 di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Ayah dan ibunya berpisah sejak ia kecil, kemudian ibunya menemukan pasangan baru di tahun 1982 bernama Fred. Carrie adalah anak pertama dari 3 orang bersaudara dan dia mempunyai 2 adik perempuan. Carrie adalah anak yang cerdas dan berbakat dalam seni gambar dan juga suka menyanyi. Hubungannya dengan ibunya dan ayah tirinya cukup dekat, meskipun terkadang sebagai seorang remaja berusia 13 tahun, tentu saja ia sering sulit diatur. Mereka tinggal di sebuah rumah di area Mitchell Street dengan lingkungan yang aman di mana semua orang saling mengenal satu sama lain. Carrie yang memiliki banyak teman remaja di area tersebut merupakan siswi kelas 7 di SMP Kosciuszko yang berjarak cukup dekat dari rumahnya. Pada suatu hari di tanggal 16 Maret 1982, salah seorang teman pria di kelasnya menuang cat ke baju Carrie, sehingga menyebabkan Carrie menjadi marah dan memukul temannya itu. Hal ini menyebabkan Carrie diskors dari sekolah, dan Carrie menjadi takut pulang ke rumah karena ia tahu bahwa orang tuanya akan marah dan kecewa mengetahui hal ini. Namun ternyata pihak sekolah menelpon Caroline, ibu Carrie, dan memberitahu apa yang terjadi di sekolah hari itu. Caroline memutuskan untuk menunggu Carrie pulang dan tidak menjemputnya di sekolah, tetapi hari itu Carrie menghilang dan tidak pernah pulang lagi. Awalnya Caroline masih menunggu tanpa cemas karena memang lingkungan itu adalah lingkungan yang aman, apalagi Carrie mengenal setiap jalan di area itu dengan baik. Mungkin saja ia memang mengulur waktu pulang karena tahu bahwa ia akan kena masalah kalau pulang. Tapi berjam-jam berlalu dan Carrie tidak kunjung pulang, sehingga membuat Caroline menjadi cemas dan pergi ke rumah sahabat Carrie yang bernama Robin Mann yang tinggal di seberang rumah Carrie dan bertanya kepadanya apakah ia melihat Carrie, tetapi Robin berkata bahwa ia belum melihatnya sepanjang hari. Jadi Caroline menghubungi semua teman-teman Carrie dan menanyakan apakah di antara mereka ada yang melihat keberadaan Carrie. Namun semua temannya berkata bahwa mereka tidak melihat Carrie. Caroline tahu bahwa ada hal yang tidak beres terjadi, jadi dia memberitahu ayah tiri Carrie. Kemudian bersama teman-temannya mereka mencari dan memanggil-manggil nama Carrie di sepanjang jalan. Namun mereka tidak menemukan sama sekali tanda-tanda keberadaan Carrie. Jadi ketika besoknya Carrie masih belum juga pulang, Caroline akhirnya menghubungi polisi dan memberitahu tentang menghilangnya putrinya itu. Awalnya polisi menganggap bahwa Carrie melarikan diri untuk sementara waktu, tapi anehnya kalau Carrie memang kabur dari rumah, kemana dia kabur? Karena semua teman-temannya berkata bahwa mereka tidak melihat Carrie. Polisi kemudian menghubungi ayah kandung Carrie dan menanyakan keberadaan Carrie, tapi ternyata ayah kandungnya itu juga tidak mengetahui keberadaan Carrie. Kemudian polisi memutuskan untuk menelusuri kembali jejak Carrie dari siang hari ketika dia menghilang. Carrie meninggalkan sekolah sekitar pukul 1.30 siang, kemudian dia berjalan ke arah rumah namun dia tidak pernah pulang. Jarak rumah dan sekolah hanya 300 yards dan dapat ditempuh beberapa menit saja jika berjalan kaki. Polisi kemudian menanyai semua orang yang tinggal di daerah dekat sana apakah mereka melihat Carrie atau melihat sesuatu yang mencurigakan hari itu. Tapi sayangnya hasilnya nihil. Keluarga Carrie pun mulai menyebarkan poster orang hilang dan berharap ada informasi mengenai putrinya. Namun seiring berjalannya waktu, Caroline akhirnya kehilangan harapan. Polisi membuat beberapa spekulasi, mulai dari spekulasi bahwa Carrie melarikan diri karena diskors dan takut ketahuan kedua orang tuanya, sampai spekulasi bahwa Carrie kabur bersama kekasihnya, dan tentu saja di setiap kasus orang hilang, keluarga terdekat pasti akan dicurigai. Dan dalam kasus ini, polisi mencurigai ayah tiri Carrie yang bernama Fred. Mereka mencurigai Fred karena beberapa saat setelah menghilangnya Carrie, Fred membuat teras beton baru di kebun halaman belakangnya. Polisi menduga bahwa Fred telah menghilangkan nyawa Carrie, kemudian menguburnya di halaman belakang dan membuat teras beton untuk menutupi jejak. Carrie selama ini memang sering berargumen dengan kedua orang tuanya. Carrie merupakan tipe remaja yang keras dan suka membantah, dan dia tidak suka diberitahu apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, sehingga mereka jadi sering beradu mulut terutama dengan Fred, ayah tirinya. Fred dan Caroline tinggal bersama baru sekitar 4 tahun, ketika Carrie berusia 8 atau 9 tahunan. Dan ini membuat Carrie yang saat itu sudah cukup umur untuk mengetahui bahwa Fred bukanlah ayah kandungnya,
merasa bahwa Fred tidak berhak untuk mengatur-ngatur hidupnya. Polisi menginterogasi Fred, namun Fred menyangkal semua tuduhan dan berkata bahwa ia menganggap Carrie sebagai anak kandungnya sendiri. Namun tentu saja pembelaan diri itu tidak membuktikan apapun. Oleh karena itu, polisi meminta untuk melihat apa yang tertanam di bawah teras beton yang dibuat oleh Fred. Mereka menggunakan peralatan radar penetrating tanah atau GPR yang merupakan metode penentuan lokasi geofisika yang menggunakan gelombang radio untuk menangkap gambar di bawah permukaan tanah dengan cara yang minimal invasif tanpa harus menggali tanah tersebut. Dan ternyata Carrie tidak ada di sana. Tidak ada apapun di bawah teras itu, sehingga akhirnya Fred dibebaskan dari segala tuduhan. Polisi mendapatkan banyak informasi dari tetangga dan masyarakat, namun tidak satupun yang akhirnya merujuk pada keberadaan Carrie. Mereka bahkan tidak tahu apakah saat ini Carrie masih hidup atau tidak. Polisi pun kembali menginterogasi keluarga Carrie untuk mencari tahu lebih banyak tentang Carrie. Apakah Carrie mempunyai musuh atau orang yang tidak disukai? Atau apakah ia mempunyai kekasih atau pria yang menyukainya? Carolyn mengatakan bahwa ada seorang pria bernama Johnny Mann yang berusia 17 tahun yang merupakan kakak dari teman baik Carrie yang bernama Robin. Carolyn tidak suka dengan ketertarikan Johnny kepada Carrie, bukan hanya karena usianya yang lebih tua, namun juga karena Johnny merupakan remaja yang bermasalah. Johnny pernah terlibat beberapa kejahatan kecil, seperti menjual pil ilegal kepada remaja lokal dan juga menjual ganja. Bahkan ada rumor mengatakan bahwa dia juga menyediakan rokok dan alkohol kepada remaja-remaja yang jauh lebih kecil daripadanya. Carrie juga pernah bercerita kepada ibunya sebelum ia menghilang bahwa Johnny pernah mendekatinya. Carolyn menyatakan kecurigaannya kepada Johnny, sehingga Johnny akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun tentu saja Johnny menyangkal semua tuduhan tersebut. Ia berkata bahwa ia ada di rumah sendirian pada hari kejadian. Namun dikarenakan ia berkata bahwa dia sendirian pada saat itu, tidak ada saksi yang bisa memperkuat alibinya, sehingga polisi masih menaruh curiga kepadanya. Meskipun demikian, tidak ada bukti yang bisa menghubungkan Johnny dengan kasus ini, sehingga polisi akhirnya membebaskan Johnny. Waktu pun berlalu dan penyelidikan berjalan semakin pelan, hingga pada awal September 1983, sebuah tubuh ditemukan. Pada tanggal 2 September 1983, seorang tukang bangunan lokal bernama Conrad dipekerjakan di rumah tetangga Carrie, di mana ia diminta untuk membongkar dek lama di halaman belakang mereka untuk digantikan dengan dek baru. Ketika ia mulai menggali tanah di halaman belakang, ia mencium bau yang luar biasa busuk. Conrad pun mencari sumber bau hingga akhirnya ia menemukan sebuah jasad manusia terkubur di sebuah kuburan dangkal. Jasad itu diidentifikasi sebagai Carrie Ann Jopek yang telah menghilang sekitar 18 bulan lalu. Jasad itu ditemukan di halaman rumah belakang tetangga Carrie yang tidak lain tidak bukan adalah rumah Johnny Mann. Conrad pun segera menghubungi polisi dan mereka menemukan tubuh Carrie 5 inci di bawah tanah dalam posisi meringkuk seperti janin. Berita penemuan jasad Carrie segera menyebar ke seluruh area sekitar, sehingga menyebabkan warga dan polisi berbondong-bondong mendatangi kediaman itu dan berdiri di luar rumah Johnny Mann untuk mengetahui apa yang terjadi. Karena jasad Carrie sudah cukup membusuk, pihak berwenang membutuhkan waktu beberapa hari untuk memastikan bahwa itu adalah jasad Carrie. Tubuh Carrie ditemukan masih menggunakan pakaian yang terakhir ia gunakan saat ia menghilang. Setelah otopsi dilakukan, pihak berwenang menyatakan bahwa penyebab kematian Carrie adalah karena patahnya vertebra pertama, yaitu tulang leher menyerupai cincin yang terletak di dasar tengkorak dan berfungsi untuk menegakkan kepala. Ada beberapa dugaan mengenai penyebab patahnya vertebra pertama pada leher Carrie, diantaranya kemungkinan lehernya diinjak atau dipukuli dengan benda berat. Mereka juga tidak dapat memastikan apakah ia diruda paksa atau tidak, karena yang tersisa dari jasad Carrie hanyalah tulangnya saja. Polisi kemudian berfokus pada pencarian pelaku dan orang yang menjadi terduga adalah Johnny Mann. Beberapa orang menyaksikan ketika polisi melakukan penggalian tubuh Carrie, Johnny terlihat muntah dan mereka sempat menduga saat itu Johnny sedang sakit. Namun menurut polisi, bisa saja itu adalah reaksi rasa bersalah karena ia merupakan pelaku penghilangan nyawa Carrie dan itu menunjukkan kepanikan dan rasa takut kejahatannya akan terbongkar. Johnny dibawa ke kantor polisi, namun ia masih bersikeras dengan semua pernyataannya sama seperti dulu. Kali ini Johnny menggunakan jasa pengacara, dan sekali lagi polisi terpaksa melepaskannya karena mereka tidak mempunyai bukti konkret untuk menahan Johnny. Ada sebuah rumor beredar di masyarakat lokal bahwa pada sore di hari Carrie menghilang, Johnny mengadakan sebuah pesta dan mengundang remaja-remaja lokal.
Polisi menduga bahwa Carey sempat menghadiri pesta itu, kemudian seseorang menghilangkan nyawa Carey dan menguburnya di halaman belakang rumah Johnny Mann. Namun itu hanyalah sebuah rumor karena tidak ada bukti tentang pesta tersebut. Bahkan remaja-remaja yang diduga menghadiri pesta itu pun juga menyangkal adanya pesta tersebut. Namun tidak lama kemudian polisi menemukan petunjuk baru kurang dari seminggu kemudian. Seorang warga lokal menelpon detektif dan mengatakan bahwa ia melihat seorang pria muda berlutut di dekat tempat Carey terkubur dengan kedua tangannya terangkat ke atas. Pria itu bernama Jose Ferreira yang berusia 17 tahun yang tinggal di area yang sama dan hanya berjarak beberapa rumah dari rumah Johnny Mann. Jose dan Carey tidak begitu saling mengenal satu sama lain. Jadi mengapa ia terlihat begitu sedih dan menangis di dekat kuburan Carey? Polisi pun memutuskan untuk menginterogasi Jose dan bertanya tentang pesta yang dirumorkan sebelumnya. Namun Jose juga menyangkal adanya pesta itu. Dan karena tidak adanya bukti apapun, Jose pun akhirnya dibebaskan. Polisi kembali mencari bukti petunjuk dan terduga lainnya, namun sayangnya waktu berlalu tanpa petunjuk yang berarti, hingga akhirnya kasus ini menjadi cold case dalam waktu yang cukup lama. Nah, sebelum lanjut ke dalam cerita selanjutnya, gue pengen kalian coba tebak siapa pelaku dalam penghilangan nyawa Carey. Apakah Fred, ayah tirinya Carey, atau Johnny Mann, atau Jose Ferreira yang terlihat menangis terseduh-seduh di dekat kuburan Carey. Keluarga Carey harus menerima takdir bahwa putri mereka telah dieksekusi dan pelakunya masih berkeliaran bebas. Bayangkan bagaimana perasaan mereka menghadapi kenyataan ini. Hingga sekitar 33 tahun kemudian ada sebuah terobosan yang mengejutkan semua orang yang pernah terlibat dan tahu tentang kasus ini. Pada tanggal 11 Oktober tahun 2015, seorang jurnalis yang bekerja untuk stasiun berita Milwaukee bernama Justin Adams menerima sebuah telepon dari seorang pria yang mengatakan bahwa ia ingin mengakui sebuah kejahatan penghilangan nyawa. Pria itu berkata bahwa dia adalah pelaku penghilangan nyawa terhadap Carey and Joe Pack. Namun dia tidak mengatakan siapa namanya dan segera menutup teleponnya. Justin kemudian memberitahu hal ini kepada polisi, namun sayangnya saat itu polisi tidak berusaha untuk melacak telepon misterius itu. 2 hari kemudian, pria itu datang menyerahkan diri ke kantor polisi untuk mengakui kejahatan yang telah ia lakukan kepada Carey and Joe Pack. Dan pria itu adalah Jose Ferreira yang telah berusia 50 tahunan di tahun 2015. Jadi kalau kalian yang tadi menebak pelakunya adalah Jose Ferreira, berarti insting kalian sangat bagus. Nah, dikarenakan kasus ini telah terjadi 3 dekade silam, petugas yang saat ini bekerja untuk kepolisian Milwaukee tidak ada yang familiar dengan kasus hilangnya Carey Ann. Mereka kemudian mempelajari kasus ini setelah pengakuan Jose Ferreira. Jose pun mengaku dan menceritakan semua detail kejadian kepada detektif Jim Hensley. Sore itu, pada tanggal 16 Maret 1982, Jose memang berada di pesta yang diadakan oleh Johnny Mann. Yap, ternyata semua remaja yang menyangkal tentang adanya pesta di rumah Johnny Mann hari itu, mereka semuanya berbohong karena di pesta itu mereka menggunakan obat-obatan terlarang. Jadi mereka takut ketahuan jika mereka mengatakan hal yang sebenarnya. Jadi pada hari itu di pesta Johnny Mann, Jose melihat Carey juga hadir di dalam pesta. Dan Jose memang menyukai Carey. Carey menghampiri Jose dan menanyakan apakah dia mempunyai alkohol, namun Jose mengatakan bahwa dia tidak punya alkohol. Jose malah menawarkan ganja kepada Carey, dan mereka pun berdiri dan menghisap ganja di dekat pintu tangga bawah tanah. Karena Jose tertarik kepada Carey, Jose pun mengajak Carey untuk turun ke basement. Namun pada saat itu Carey mempunyai feeling bahwa Jose ingin mengajaknya untuk berbuat hal yang tidak benar, jadi akhirnya Carey terus menolak dan terus mencoba menjauhi Jose. Jose yang merasa kesal akhirnya mendorong tubuh Carey hingga akhirnya Carey terjatuh ke tangga basement. Pada saat jatuh, kepala Carey menghantam pagar di tangga sehingga menyebabkan vertebra pertama leher Carey patah. Jose tidak sadar bahwa saat itu Carey telah kehilangan nyawanya. Dia yang melihat Carey pingsan kemudian mengambil kesempatan itu untuk mencoba melecehkan Carey. Namun ketika Jose membelai payung Carey sambil berkata betapa cantiknya Carey, disitulah dia menyadari bahwa Carey sudah tidak bernafas. Jose pun langsung panik dan dia sempat berpikir untuk segera meninggalkan lokasi itu dan membiarkan seseorang menemukan tubuh Carey nanti. Namun dia menyadari bahwa itu bukanlah ide yang bagus karena mungkin saja salah satu dari remaja yang hadir di pesta itu melihat Carey dan Jose di basement. Jadi jika tubuhnya ditemukan, sudah pasti dia akan menjadi tersangka utamanya. Jadi Jose pun akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan jasad Carey. Jose yang sudah familiar dengan area rumah Johnny dan juga mengetahui tentang teras di halaman belakang
memutuskan untuk menggali kuburan dan memasukkan tubuh Carrie ke dalamnya dan menutup kembali dengan tanah. Selesai mengubur Carrie, dia melihat bahwa ada rambut Carrie yang mencuat keluar, hingga akhirnya dia menambah lagi tanah dan menutupinya. Dan luar biasanya, tidak ada satu orang pun yang menyadari apa yang telah dia lakukan di halaman belakang rumah Johnny Mann. Meskipun itu masih sore hari, namun semua remaja sedang sibuk berpesta di dalam rumah. Detektif Jim Hensley bertanya kepada Jose apakah ada orang lain yang terlibat dalam kasus ini. Namun Jose berkata bahwa dia melakukan semua ini sendirian. Mirisnya, bertahun-tahun setelah kematian Carrie, Jose terus menjalin hubungan baik dengan keluarga Carrie. Dia bahkan terus memberi dukungan kepada mereka dan sering mengunjungi mereka. Jose bahkan bisa menjalani kehidupannya setelah itu karena dia tidak tertangkap dan dia bisa saja lepas dari jeratan hukum selamanya jika saja dia tidak mengaku. Dia sempat menikah, namun dia sedang dalam masa perceraian dengan istrinya pada saat itu. Namun beberapa saat sebelum dia menyerahkan diri, Jose ternyata sempat menelpon istrinya dan mengaku bahwa dia telah menghilangkan nyawa Carrie Ann. Istrinya kemudian menghubungi polisi pada saat yang sama di mana Jose sedang menghubungi nomor konseling darurat dan mengakui perbuatannya kepada konselor yang bertugas pada saat itu. Setelah itu barulah dia menelpon stasiun berita Milwaukee dan mengakui perbuatannya sebelum akhirnya dia menyerahkan dirinya sendiri ke kantor polisi. Kalian pasti bingung kenapa Jose akhirnya menyerahkan diri. Padahal setelah 33 tahun, gak ada satupun yang tahu perbuatannya dan dia bisa aja lolos dari semua ini selamanya. Selama beberapa tahun belakangan, Jose ternyata mengalami kecanduan alkohol dan obat-obatan terlarang. Dan ternyata itu disebabkan karena selama beberapa tahun terakhir ini Jose dihantui oleh Carrie Ann. Jose berkata bahwa dia yakin Carrie datang untuk menghantuinya untuk memaksanya mengakui semua perbuatannya. Jose sempat melarikan diri ke alkohol dan obat-obatan, namun sayangnya itu tidak mengubah apapun. Carrie terus menghantui Jose selama bertahun-tahun, hingga akhirnya Jose memutuskan untuk mengakui perbuatannya kepada polisi karena dia yakin hanya itu yang bisa membuatnya berhenti dihantui oleh Carrie Ann Jopek. Ibu Carrie sendiri berkata bahwa dia percaya hantu Carrie menuntut keadilan bagi dirinya sendiri. Setelah pengakuannya, Jose akhirnya didakwa dengan pembunuhan tingkat 2 dengan kemungkinan hukuman 20 tahun penjara. Namun setelah dia menyewa seorang pengacara yang menyarankannya untuk mengaku tidak bersalah, dia merubah kembali pernyataannya. Tim kuasa hukum Jose yakin mereka bisa membebaskan Jose dari semua tuntutan karena sama sekali tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya selain dari kesaksiannya sendiri. Saat itu tubuh Carrie ditemukan sudah menjadi tulang belulang dan di tahun itu forensik belum secanggih sekarang. Jadi sama sekali tidak ada bukti yang bisa mereka temukan. Karena hal itu, pengadilan akhirnya mengajukan kesepakatan kepada Jose jika dia mau mengakui perbuatannya, maka mereka tidak akan mendakwanya dengan pembunuhan tingkat 2, namun hanya mendakwanya dengan percobaan penyerangan seksual tingkat 2 dengan kekerasan, dengan hukuman 7 tahun penjara. Jose pun akhirnya menyetujui kesepakatan itu dan menerima hukuman 7 tahun penjara. Pada pembacaan hukumannya, Jose membuat pernyataan dan berkata kepada keluarga Carrie, "Aku tidak bisa menarik kembali apa yang telah aku lakukan. Aku sungguh minta maaf, dari rasa sakit terdalam di hatiku aku minta maaf." Keluarga Carrie jelas tidak puas dengan hasil persidangan, namun di sisi lain mereka juga bersyukur akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun, Carrie mendapatkan keadilan dan kasusnya akhirnya terpecahkan. Masa hukuman Jose dimulai tahun 2017, yang berarti ia akan dibebaskan di tahun 2024 ini. Nah, itu tadi cerita tentang kasus penghilangan nyawa Carrie Ann Jopek yang berhasil dipecahkan 33 tahun kemudian karena pelakunya merasa dihantui. Kalau menurut kalian, apakah kalian percaya bahwa Jose terus dihantui oleh Carrie Ann Jopek atau sebenarnya itu dia hanya dihantui oleh rasa bersalahnya sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Dan tolong bantu subscribe dan share cerita ini ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa makin berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.